yang mati dalam keadaan dia belum bertaubat dari ghibah, fahuwa awwal man yadkhulun nar, maka dia adalah orang pertama yang masuk dalam api neraka. Allah yutub alaina taubatan nasuha, zakkina biha qalban wa jisman wa ruha. Taubat kepada Allah Ta'ala adalah langkah pertama untuk seseorang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah pertama, anak tangga pertama yang dia pijak adalah taubat kepada Allah Ta'ala. Itu pondasinya. Tanpa taubat jangan berharap dia bisa mendapatkan segala kedudukan dan anugerah yang besar di sisi Allah Ta'ala. Awali dengan taubat kepada Allah Ta'ala. Dan kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, permulaan bulan Rabiul Awal, berada di awal Rabiul Awal. Dan di Rabiul Awal terdapat anugerah Allah yang beragam. Sifat yang luhur dibagi-bagi. Kemudian juga keimanan, ketakwaan, magamat Allah Ta'ala anugerahkan kepada hambanya. Maka persiapkan untuk anugerah tersebut dengan kita bersuci, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sucikan mangkok kita, hingga mangkok kita itu kalau udah suci, bersih, nggak berlobang, udah steril, maka bakalan ditaruh hal-hal indah dan berlian di dalamnya. Membersihkannya adalah dengan taubat kepada Allah Ta'ala. Sifat-sifat yang terpuji itu ada banyak. Dan sifat-sifat yang terpuji yang paling agung, yang paling penting adalah taubat. Tanpa taubat semua sifat yang terpuji gugur semuanya. Allah Ta'ala perintahkan para hamba-hambanya suruh bertaubat, dan kita disemangati untuk taubat kepada Allah Ta'ala. Kita yang bikin jahat, kita yang bikin dosa, kita yang kurang ajar, terus Allah yang ngajakin kita berbaikan. Kita diajakin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbaikan, padahal kita yang bikin dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala yang memanggil kita, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semuanya wahai mu'minun agar kalian menjadi orang yang beruntung. Orang yang pemenang sejati adalah orang yang bertaubat. Orang yang enggak taubat, enggak ada kemenangan baginya, enggak ada kejayaan atasnya, enggak ada kesuksesan bagi orang tersebut kalau dia enggak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Mau menang, mau jaya, mau sukses, ya taubat kepada Allah Ta'ala, itu kunci kemenangan. Menang apa? Menang kursi, menang tahta, menang harta. Akan tetapi kalau dia masuk neraka, Allah Ta'ala murka, maka dia enggak menang apa-apa. Allah Ta'ala memanggil, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang sesungguh-sungguhnya, yang tulus dalam taubat tersebut kepada Allah Ta'ala. Dan orang yang taubat kepada Allah Ta'ala dicintai oleh Allah. Tawwabin, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang gemar bertaubat. Orang yang gemar bertaubat. Siapa dia? Yang tiap kali, bukan orang yang enggak berdosa, bukan orang yang enggak bikin salah, tapi orang yang bikin salah bukan sekali. Bikin salah sekali, dia nyesel, dia minta ampun, dia taubat, dia nangis. Terus sudah gitu kejeblos lagi dalam kesalahan, dia nyesel, sungguh-sungguh penyesalan, dia taubat, dia nangis. Terus udah gitu kejeblos lagi. Nah, itu berkali-kali. Setiap kali dia terjeblos dalam dosa selalu bertaubat. Dan orang yang selalu bertaubat, ma asara man istaghfar, orang yang selalu beristighfar, maka dia bukanlah orang penunggang dosa. Manakala dia selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang pendosa sejati adalah yang enggak bertaubat. Kalau dia bertaubat, dia beristighfar, maka dia adalah orang yang tawwabin, orang yang selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Itu orang yang bertaubat dalam sesaat mencapai kedudukan mahabbah,
kedudukan orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, menjadi seorang mahbub, orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang bertaubat setelah kezalimannya, dia taubat kepada Allah, taubat dan berbuat baik, maka Allah memberikan taubatnya kepada orang tersebut. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa huwa alladzi yaqbalu taubatan ibadihi wa ya'fu 'ani sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Allah yang memberikan taubat kepada hambanya, menerima taubatnya hamba, memaafkan kesalahan hambanya, dan Allah mengetahui apa yang kita perbuat, yang kita lakukan. Allah menerima taubat hambanya, Allah memaafkan keburukan mereka, dimaafkan oleh Allah, dan Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Allah tahu kita kejeblos dosa, atau kita bakalan kejeblos dosa lagi, tetapi Allah Ta'ala memaafkan. Yaqbalu taubah, menerima taubat, dan Allah memaafkan kesalahan dan keburukan hambanya. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah mengetahui apa yang akan kalian lakukan nantinya, diketahui oleh Allah Ta'ala. Subhanallah. Alhamdulillah. At-ta'ib minadz-dzambi kaman la dzambalah. Nabi bilang yang bertaubat dari dosa seolah-olah enggak ada dosa sama sekali, bersih. Seolah-olah enggak ada dosa. Bahkan orang yang bertaubat, bumi tempat dia bikin dosa dibikin lupa oleh Allah, sehingga enggak bisa bersaksi hari kiamat. Lupa. Dihapus ingatan bumi tersebut saat menit di mana seorang hamba berbuat dosa di situ. Dia taubat, dihapus dosanya dia, enggak tersisa, tanpa jejak. Yang penting kita bertobat. Apa sih yang halangin kita dari taubat kepada Allah Ta'ala? Apa di mulut kita ada paku untuk bertobat kepada Allah? Allah Ta'ala yabsut yadahu bin nahar liyatub musi'al lail. Allah membentangkan tangannya di siang hari, menerima orang-orang yang mau bertaubat. Penjahat, pelaku kejahatan di malam hari, Allah membentangkan tangannya di siang hari, menyambut pendosa malam yang ingin bertaubat. Nanti bikin dosa di malam hari, siang Allah Ta'ala membentangkan tangannya, istilahnya itu menyambut lebar-lebar. Siapa yang mau bertaubat? Masuk ke dalam orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, disambut, ahlan. Kayak apa namanya tuh, seorang ibu menyambut anaknya. Seorang yang lama nggak jumpa, dia menyambut kekasihnya yang datang, baik itu kerabatnya, familinya, saudaranya, gurunya. Dia bentangkan tangannya, ahlan, sini, disambut. Allah membentangkan tangannya. Subhanallah. Dan Allah Ta'ala bentangkan tangannya di malam hari, menunggu siapa pendosa siang yang mau taubat. Tadi siang bikin dosa, ini malam Allah Ta'ala bukakan, ayo siapa yang mau taubat. Allah Ta'ala senantiasa menerima taubat hambanya itu selama matahari masih belum terbit dari barat. Kalau matahari udah terbit dari barat, nah itu baru udah nggak diterima lagi. Kita matahari terbitnya di timur, tenggelamnya di barat. Nanti sebelum kiamat, matahari bakalan terbit di barat. Terbit di barat, matahari. Nah saat itu kalau matahari udah terbitnya dari barat, nggak ada, Allah tidak menerima taubat hambanya, selesai udah. Ya ayuhan nas, tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Tuhan kalian sebelum kalian mati. Bersegera beramal saleh sebelum kalian disibukkan dengan hal lain. Mumpung kita masih bisa beramal saleh, ayo sebelum kita sibuk sama hal yang lain. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum, sambung
sambung antara kalian dengan Allah. Jalin hubungan antara kalian dengan Allah. Bagaimana ngejalin hubungan antara kita dengan Allah Ta'ala? Menjalin hubungan antara kita dengan Allah adalah bikathrati zikrikum lahu. Dengan kalian banyak berzikir untuk Allah, banyak ingat Allah. Bangun koneksi, bangun hubungan dengan kita banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menerima taubat hambanya malam yugharghir, sebelum ruhnya sampai di tenggorokan. Kalau ruh udah sampai di tenggorokan, udah nggak diterima taubat hambanya. Sekarang masih diterima kalau kita mau taubat kepada Allah Ta'ala. Man taba taballahu alaih, kata Rasulullah. Yang taubat, Allah Ta'ala terima taubatnya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang gemar bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tiap saat taubat, tiap waktu. Jangan ngerasa, oh saya nggak bikin dosa apa-apa. Kita semuanya pendosa. Orang yang paling bodoh yang nggak sadar kalau dia berdosa. Tapi orang yang sadar kalau dia pendosa adalah orang yang insya Allah ntar bakalan bertaubat. Tapi kalau dia nggak berasa dirinya berdosa, nggak ada harapan baginya untuk bertaubat. Paling nggak dia harus sadar dulu kalau dia adalah seorang pendosa. Taubat bukan cuma sekedar ucapan dengan mulut, astagfirullah, 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 atub ilaih. Bukan cuma sekedar ucapan dengan mulut doang, tanpa penyesalan dengan hati. Taubah yan nadam. Taubat itu adalah penyesalan. Taubat adalah penyesalan. Harus nyesal, ada penyesalan. Makanya tuh ulama bilang taubat tuh ada syarat-syaratnya. Yang mana tidaklah taubat itu terwujud kecuali kalau terpenuhi syaratnya. Syaratnya taubat tuh ada 3. Yang pertama adalah an-nadam. Menyesal dengan hatinya atas dosa yang udah dia lakukan. Menyesali dosa-dosanya. Kalau dia nggak nyesel atau nggak berasa berdosa, ya udah deh, astagfirullah nih, ya udah astagfirullah. Harus nyesel. Dia menyadari ini adalah dosa dan dia menyesal kepada Allah Ta'ala atas dosa-dosanya. Dan yang kedua adalah al-igla' an-zanab. Dia melepaskan diri dari perbuatan dosa. Dia bikin dosa, terus dia bertaubat, dia beristighfar, astagfirullah, tapi tangannya masih magang botol. Astagfirullah, tapi dianya masih mabok. Dia beristighfar, akan tetap ibaratnya dia masih nunggangin kemaksiatan. Sama seperti orang wudhu sambil kencing. Dia wudhu sambil kencing. Kelarin dulu, lepas dulu tuh daripada hal-hal yang bikin batal, daripada perbuatan dosa, dia selesaikan, tutup, cut semuanya. Nah baru dia melakukan prosesi taubat, penyesalan, wal igla', lepas, putuskan tuh segala perbuatan dosa. Introspeksi diri kita punya dosa apa? Maka katakan kepada dosa tersebut, hadza firagu baini wa bainik. Ini perpisahan antaraku dengan engkau. Berpisah. Saya nggak mau ketemu lagi, di dunia nggak mau ketemu lagi, di akhirat nggak mau ketemu sama tuh dosa. Soalnya orang pendosa itu, orang yang bikin dosa, kalau dia nggak taubat, di akhirat ketemu sama dosanya dia. Ketemu sama dosa dia, ketemu sama dosa, sama kebohongannya, sama ghibahnya, sama namimahnya, ketemu sama pandangan haramnya, ketemu sama dosa tangan, sama dosa kaki, sama dosa perut, sama dosa kemaluan. Tapi kalau dia udah lepas dari dosa tersebut, lepasin diri di dunia, maka di akhirat dia terlepas daripada itu dosa. Yalah kalau enggak tuh dosa bakal nunggangin dia besok, dibangkit di hari kubur, dibangkit di hari kiamat dari kuburnya, itu dosa udah nunggu di pinggir kuburan. Begitu dia yang nunggangin dia, sini gendong saya. Itu dosa minta digendong. Dan dia menggendong dosa tersebut di padang mahsyar di hari yang panjang itu. Wasalits al-'ud ala al-'azm ala alla ya'ud ila dzunub ma'ash. Tekad dia enggak bakalan balik kepada perbuatan dosa seumur hidupnya. Ya saya kalau
Kalau saya bilang begitu ya saya sih bisa. Tapi tetap aja minggu depan sih biasanya balik lagi. Bulan depan sih biasanya balik lagi. Paling bertahan 2-3 hari. Gini. Daripada dia bilang dalam hatinya, daripada saya taubatnya entar kejeblos lagi, ya mendingan entar taubatnya nanti aja sekalian. Kalau saya taubatnya sekarang 2 hari lagi kejeblos lagi. Sampai rumah juga kejeblos lagi. Lebih baik ntar taubatnya sekalian aja udah deh. Sekalian. Kira-kira 5 menit sebelum mati. Taubat. Ya kalau tahu-tahu besok dia mati bagaimana? Sungguh sial, rugi. Orang yang meninggal dunia sedangkan dalam catatan amal dia masih ada dosa yang belum diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini adalah orang yang sial. Intinya jangan sampai kita mati ada perbuatan dosa. Dan dosa kalau kita biarin merembet, menular. Dosanya 1. Kalau kita nggak taubat, ngelebar jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5. Dosanya kecil, tahu-tahu kecilnya menjadi 2, 3, 4. Udah gitu, dosanya kecil, tahu-tahu menjadi keserempet ke dosa yang besar. Begitu. Oh, dosa besarnya sekali, keserempet jadi dosa besarnya 2, jadi dosa besarnya 3. Kalau udah ngegampangin begitu, keserempet dalam kekufuran, meninggal dunia dalam keadaan kufur, waliyadzubillah min dzalik. Makanya dibilang tuh al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan adalah utusan kekafiran. Ayo bersihin diri kita dari sekarang. Jangan nunggu entar, jangan nunda taubat. Kita enggak tahu walaysa tadri bi'amin. Yatika hunakis au tam. Ya dzal kasal kam tuakhir taubatak min 'am ila 'am. Wa la yastadri bi'amin. Yatika hunakis au tam. Wahai pemalas, sampai kapan kamu menunda taubatmu dari tahun ke tahun? Kamu enggak tahu tahun ini kita bakal sampai tuntas atau putus di tengah jalan. Tahu? Kita bakal sampai selesai atau mati di tengah jalan. Kita enggak tahu. Jadi sekarang kita taubat, jangan kita tunda taubatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kalaupun saya sekarang kena dosa, saya taubat, besok bakalan kejeblos lagi. Yang besok urusan besok. Sekarang syaratnya taubat kamu penuhi. 1, nyesel. 2, putuskan itu semuanya dosa. 3, kamu harus bertekad. Tekad, niat dengan sungguh-sungguh. Saya nggak seumur hidup nggak mau kejeblos. Tapi biasanya besok kejeblos. Masa bodoh biasanya. Yang penting kamu niat dulu. Sebab orang kalau udah niat, man fataha ala nafsihi baban niyah al-hasanah fatahallah alaih 70 min abwabi taufiq. Al-Imam Al-Junaid bilang yang membuka buat dirinya 1 pintu niat kebaikan, dibukakan bagi orang tersebut 70 pintu niat taufik. Juga kalau kita taubat, kejeblos lagi, taubat lagi dengan segala syarat-syaratnya, kejeblos lagi. Allah kalau ngelihat kesungguhan kita, dievakuasi, kita bakalan ditolongin. 2 kali, 3 kali, 4 kali kita kejeblos. Kalau kita sungguh-sungguh bertaubat, Allah Ta'ala bakal sayang, bakal merahmati kita. Allah penyayang kepada hambanya. Allah bakal merahmati hambanya, bakalan ditolongin. Oh, ini hamba punya kesungguhan, sehingga dijadikan kita habbaba ilaikumul iman wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah bakal tanamkan di hati kecintaan kepada ketaatan, kepada keimanan, dan ditanamkan dalam hati kebencian, benci dengan kemaksiatan, dengan kekafiran, dengan kefasikan. Begitu. Ya, sungguh-sungguh dibantu nanti, ditolong oleh Allah Ta'ala. Jalanin tugasnya kita. Adapun taufik, ya minta kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah dibantu oleh Allah Ta'ala, dimudahkan oleh Allah Ta'ala asal kita punya kesungguhan. Nah itu kalau berkaitan dosanya antara kita dengan Allah. Tapi yang ribet, yang ruwet, kalau kita bikin dosa tuh berkaitan sama haknya manusia. Ngambil hartanya orang, ataupun juga mukul orang, numpahin darah muslim lain,
atau menodai kehormatan muslim lain. Nah, itu yang ruwet. Itu yang masalah besar. Kalau udah berkaitan tentang haknya manusia, baik itu darahnya atau hartanya atau kehormatannya. Kalau berkaitan dengan itu, nah itu yang berat. Berat. Sampai dibilang tuh lebih baik seseorang tuh bikin dosa antara dia dengan Allah 70 dosa, itu masih lebih mendingan daripada satu dosa antara dia dengan makhluk, dengan manusia. Dia ngambil haknya orang. Bebayaan sama Allah gampang. Berdamai dengan Allah, taubat sama Allah Ta'ala, urusan sama Allah itu mudah. Allah pemaaf. Tapi urusan sama manusia ruwet. Urusan sama manusia. Bisa diboikot seumur hidup. Dicap seumur hidup. Allah Tawwab. Allah Maha Pemberi Taubat. Allahu Ghaffar. Pemberi ampunan. Allahul Afu. Selalu memberikan maaf kepada hambanya. Akan tetapi manusia ruwet. Makanya sebisa mungkin udah jangan ganggu haknya orang. Baik itu harta. Jangan nyolong, jangan nyuri haknya orang. Ngambil hartanya dia, tanahnya dia, asetnya dia, pabriknya dia, usaha miliknya dia, dirampas, dijarah, diambil duitnya dan lain sebagainya. Perampok, maling. Maling kayak begini, biar kata di dunia kaya raya, sial, nggak bakalan bahagia, nggak bakalan tentram batinnya. Pencuri, orang zalim, nggak bakalan tentram batinnya, nggak bakalan tentram batinnya. Ujung-ujungnya dia sumpek, dia stres, yang tidak tersembuhkan. Dia coba obatin dengan minuman keras buat ngilangin akalnya. Begitu selesai efek minuman keras, tambah stres. Dia coba dengan narkoba buat melupakan itu, tambah stres, tambah sumpek, tambah kosong batinnya, tambah gelap. Subhanallah. Orang zalim yang ngeganggu orang lain nggak bakalan tentram batinnya. Kekuasaan yang dia dapat, harta yang dia rampas, nggak bakalan membawa ketentraman, bakalan menderita. Ujung-ujungnya orang kayak begini biasanya matinya bunuh diri. Biasanya matinya bunuh diri. Udah. Nggak tentram batinnya. Hidupnya nggak bakalan bahagia, nggak bakalan senang. Dan tahu gak orang kayak begitu? Nggak punya teman sejati. Tidak punya sahabat sejati. Miskin dari sahabat sejati. Boleh jadi duitnya banyak, boleh jadi koneksinya banyak, boleh jadi usahanya banyak, itu juga usahanya nyolong, ngerampas, ngerampok. Oh saya kaya, nyolong, bukan punya dia, perampok. Tapi nggak bakalan bahagia, nggak bakalan tentram, nggak bakalan tentram. Dia nggak punya kenikmatan yang kita rasakan saat ini. Ketentraman, kebahagiaan, kenyamanan yang kita rasakan detik ini dia nggak punya. Kesian. Nggak punya sahabat sejati. Allah. Nggak kenal percintaan dengan aulia wa salihin. Nggak punya. Batal muhibbu ma'al habib wal adil al ghafil ba'id. Lam yadri ma sya'nul hawa bainal mawali wal abid. Ya wayahu madza alaih law kan ya'rif lis sa'id. Makanahu min rabbih وحل في برج الوصول الله حسبي وكفى قل ما تشاء يا ذا الفضول لا إله إلا الله. Kalau udah urusan sama manusia ruwet, jangan ganggu hartanya orang. Ganggu hartanya orang, maling, haram. Numpahin darahnya orang, haram. Begitu juga menodai kehormatan orang, sama. Saya nggak nyolong, nggak pernah nyolong duit orang. Gosipin orang, iya, itu sama parahnya atau lebih dahsyat. Sama parahnya atau lebih dahsyat.
Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Musa, ya Musa, man mata taiban minal ghibah fahuwa akhir man yadkhulul jannah wa man mata musirran 'alal ghibah fahuwa awwal man yadkhulun nar. Wahai Musa, barang siapa yang mati dalam keadaan sudah bertaubat dari ghibah, pernah gosipin orang, pernah ghibahin orang, enggak, saya udah taubat, mati dalam keadaan udah bertaubat dari ghibah, maka dia adalah orang terakhir yang masuk surga. Orang paling akhir yang masuk surga dia. Suruh tunggu dulu. Paling akhir masuk surga adalah orang yang sudah bertaubat dari ghibah. Wa man mata musirran 'alaiha, yang mati dalam keadaan dia belum bertaubat dari ghibah, fahuwa awwal man yadkhulun nar, maka dia adalah orang pertama yang masuk dalam api neraka. Saya nggak pernah nyolong duit orang seperak pun juga, cuma ngegosipin, cuma ngatain, cuma mencaci. Nabi bilang di dalam hadis, riba bid'ah wa thalathun syu'bah. Itu riba, itu ada 30 sekian pintu. Praktek riba itu ada 30 sekian pintu. Ada banyak macam. Adnaha, dosa riba yang paling rendah, yang paling kecil, dosa riba yang paling ringan, misal ayyanki harajul ummah. Dosa riba yang paling ringan seperti dosa berzina dengan ibu sendiri. Busuk kan? Kotor kan? Menjijikkan kan? Zina aja menjijikkan. Ini dengan muhrimnya. Oh, ini dengan ibunya sendiri. Busuk. Yang kayak begitu. Kotor. Terus ada yang lebih busuk dari itu. Apa? Arbar riba. Inna arbar riba, kata Rasulullah, termasuk dalam kategori riba yang paling tinggi, yang paling parah, yang paling jahat adalah tatawul rajul fi 'irdi akhihil muslim. Kalau orang udah membicarakan, ngomongin atau menodai kehormatan saudaranya yang muslim dengan lidahnya. Gosipin orang yang menodai kehormatan muslim lain dengan lidahnya, itu adalah masuk kategori riba yang paling dahsyat, yang paling jahat, yang paling dahsyat. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya orang berzina, dia bakalan bertaubat. Semua pezina tahu zina haram. Bahkan pencuri tahu mencuri haram. Pembunuh tahu membunuh haram, tahu. Tapi penggosip itu taubatnya tuh sangat jarang terjadi. Mengumpat, ngatain orang, gosip gitu. Dan itu kenapa? Saking banyaknya gosip sampai bingung. Taubat dari yang mana? Dari gosipan yang mana? Saking banyaknya. Terus urusan yang dia gosipin bukan cuma yang dia kenal. Ngegosipin yang nggak dia kenal. Ngegosipin pemerintah, ngegosipin presiden, ngegosipin menteri, ngegosipin gubernur, ngegosipin wali kota, ngegosipin bupati, ngegosipin camat, ngegosipin lurah, ngegosipin anggota dewan, ngegosipin polisi, dari jenderal sampai hansip. Semuanya digosipin, gosipin tentara, semuanya digosipin. Ya. Sampai ada motor jalan, wah, digosipin, dikata-katain. Dikira abis di situ, nggak abis. Hari kiamat lu bakal berurusan sama tuh orang. Saya hidup 100 tahun umur saya, ketemu sama dia nggak pernah, cuma ngeliat dari belakang 3 detik, udah gitu keluar kata-kata dari mulut saya, iya. Begitu, kamu nggak ketemu sama dia lagi di dunia, di akhirat kamu ketemu harus ngebayar dia. Ngebayar dia. Berapa yang ngebayarnya? Berapa ngebayarnya? Ngebayarnya dosanya itu, katanya Sya'rani bilang,
man ughtiba maratan wahidah, man ughtiba ghibatan wahidatan ghufira nisfu dzunubih. Abdul Wahhab Sya'rani beliau menukil, barang siapa yang digosipin, diribain satu kali, maka diampunin setengah dosa-dosanya dia. digosipin, diampunin setengah dosa-dosanya dia. Digosipin. Nah, siapa yang bayarin? Pertanyaannya. Hah? Siapa yang bayarin? Wah, dikasih mobil 3 miliar. Wah, enak, senang. Tapi kan kita berpikir, siapa yang bayarin? Siapa yang bayarin ini? Diambil dari rekeningnya siapa nih? Dipotong dari rekeningnya siapa? Dari rekening si pendosa, si pengumpat, si penggibah. Diambil dari rekeningnya dia. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, ini makanya fatal daripada kalimat tersebut. Loh, saya ribain artis kok. Bagaimana ribain artis? Dengan nonton infotainment yang isinya gosip ribah tentang mereka. Ribain artis. Artisnya muslim diribain. Atau nonton berita gosip ribah tentang artis atau tentang pejabat yang ada di medsos. Apalagi nambahin pakai komentar, dikomentarin. Atau pakai pakai jempol. Suka bangke. Suka dak bangkainya manusia. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Suka dengan itu semua. Dikasih ijab di kolom Facebook, di kolom macam-macam deh. Subhanallah. Nah, karenanya itu ayo benahin diri kita. PR kita tuh banyak. Makanya heran orang sibuk sama dosanya orang lain. Kan dosa lu belum beres. Ente sibuk sama dosanya pejabat, rapot merah Bapak Menteri, rapot merah Bapak Panglima, rapot merah Bapak Gubernur, Wali Kota, Presiden, pejabat, rapot merah. Ente sejak kapan berprofesi jadi Tuhan? Ngitungin dosanya orang. Dicatat 50 dosa pejabat A, pejabat B, 50 dosa. Coba dia sibukin 50 dosa dirinya dia perbaiki dan dia bertaubat. Selesai urusan dia. Tapi sibuk sama begitu. Cari aibnya kita, perbaiki urusannya kita. Jangan sibuk sama urusannya orang lain, sama dosanya orang lain. Itu orang yang sibuk dengan dosanya orang adalah orang yang bangkrut di hari kiamat. Oh, dia artis, dia pejabat. Ribain orang soleh ya fatal. Katanya dagingnya ulama beracun. Tahu dagingnya ulama beracun? Disamain riba dengan makan bangkai manusia. Nah, kalau manusianya ulama, awas, dagingnya dia beracun. Tapi juga, kalau gitu saya ribainnya artis sama pejabat, sama presiden, sama menteri, sama jajarannya itu yang saya ribain. Kadang ya dari sisi lain, al-awliya wa shalihin, mereka nih rahmat, kasih sayang. Ente ribain mereka begitu, mereka begitu orang yang dermawan, pemaaf. Tiap malam kerjaannya maafin orang. Tuh, udah gitu lu masih doyan ngeribain tuh orang. Tiap malam dia maafin. Habib Ali Al-Habsyi nalginin murid-murid doa nih. Doa tiap malam baca, ya Allah, saya telah memaafkan semua orang yang ribain saya, yang gosipin saya, udah saya maafkan. Setiap orang yang hasut sama saya, udah saya maafin. Tiap malam. Subhanallah. Ngajarin begitu ke murid-muridnya. Aulia wa sholihin, mereka rahmat dan kasih sayang. Tapi ribain penjahat, ribain tukang maksiat, mereka hari kiamat amalannya defisit. Dosanya numpuk, kebaikannya
Banyak yang habis dan angus. Udah gitu, tahu-tahu dapat laporan, Fulan bin Fulan ngegosipin kamu. Dia bilang, sungguh, wow, terima kasih. Ini yang saya cari. Ada lagi gak yang gosipin saya? Ada, Fulan ngegosipin, Fulan ngegosipin. Udah, dia bakal cari lu bakalan dicari. Ente bakalan dicari, dipegang batang lehernya ente, dicari, begitu. Untuk menebus diri si artis ini atau si tokoh ini dari api neraka. Dia emang lagi butuh. Wa amma wali-wali yang udah di sorga yang paling tinggi, Fulan ribain kamu. Hah Fulan? Ya Rab, tempat saya udah tinggi. Saya nggak mau dia kejerumus di neraka gara-gara saya. Tapi mumpung disebut orangnya, gini aja deh. Begitu. Ya apa yang saya dapat, saya berikan syafaat buat tuh orang, tarik derajatnya, selamatin dari api neraka. Wal aulia sih begitu. Wal aulia begitu. Radhiyallahu anhum ajmain. Tapi ente ribain orang tukang maksiat, begitu terus tapi mereka mau ngasih syafaat, kagak. Lu bakalan dicekek sama dia orang, bakalan dicari. Makanya Al-Imam Al-Hasanul Basri itu di zamannya itu pernah orang-orang lagi ditimpa oleh fitnah pemimpin yang namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Semuanya ngatain Hajjaj, Hajjaj begini, Hajjaj begitu, semuanya ngatain. Termasuk ulama yang mestinya nyebutin Nabi jadi nyebutin Hajjaj. Kalau maulid tuh mestinya sifat Nabi yang dibawa jadi sifat Hajjaj yang dibawa. Ya, ulama apaan kayak begitu. Nah itu jangan dicontoh. Ini kita sekarang di Indonesia maulid Nabi, ya bawain sifatnya Nabi. Jangan bawain sifatnya pemimpin, pejabat, tokoh politik, atau orang ini dan itu, nggak usah sebut gitu. Sebutin tentang Nabi Muhammad. Begitu, kita belum kenal Nabi, kenapa lu kenalin kita sama penjahat? Nah itu alhasil di zaman Hasanul Basri, ulama-ulama turut latah ngatain Hajjaj di mimbar, digosipin Hajjaj. Maka Al-Hasanul Basri bilang kepada para ulama tersebut, bilang, ya ikhwani, ya ashabi, innallaha, Allah Ta'ala adalah adlun, Allah maha adil. Allah maha adil dan maha menghakimi. Dan Allah akan menuntut Hajjaj bin Yusuf atas kezaliman yang dia lakukan. Dia bakalan dituntut atas kezaliman yang dia lakukan terhadap orang lain. Sebagaimana Allah yang maha adil akan menuntut orang lain atas kezaliman yang mereka lakukan terhadap Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bunuhin orang, nggak gratis. Ngambil haknya orang, nggak gratis. Allah bakal tuntut dia. Begitu. Dan itu semuanya itu bakal dibalikin kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Bakal dituntut Hajjaj habis-habisan. Tapi juga Allah maha adil. Sebagaimana orang yang ngezalimin Hajjaj, yang ngatain, yang ngegosipin juga bakalan dituntut oleh Hajjaj. Dan Hajjaj lagi butuh-butuhnya. Itu di hari kiamat dia lagi butuh untuk siapa yang bisa dijandiin tumbal atas apa yang dia lakukan tersebut. Untung zamannya Hasanul Basri nggak ada provokator. Kalau nggak dibilang Hasan Basri Hajjajer, tahu Hajjajer? Timnya Hajjaj, pendukungnya Hajjaj. Nggak ada. Bilang saya bukan Hajjajer, bukan pendukungnya Hajjaj, tetapi saya sayang sama kamu. Kenapa lu mesti nanggung dosanya Hajjaj? Hajjaj pendosa, biar dia tanggung dosanya sendiri. Lu jangan ikut-ikutan mikulin dosanya dia. Mau lu dicari besok hari kiamat buat nanggung dosanya Hajjaj. Nabi bilang, atadrun manil muflis yaumil qiyamah. Tahu gak siapa orang bangkrut hari kiamat? Orang bangkrut di hari kiamat adalah yang datang di hari kiamat dibangkit, dia punya pahala segede gunung, bergunung-gunung pahalanya dia. Tapi dia udah ngatain fulan, gosipin fulan, nendang fulan,
ngambil hartanya fulan, begitu. Sehingga pahala yang dia punya diambil, diberikan kepada fulan, kepada fulan, kepada fulan. Katanya tuh danik min haram 1 sen dari duit haram itu dibayarnya dengan 70 faridah makbulah. Dibayarnya, ditebusnya ketika kita ngambil 1 sen duit haram, itu kita tebus hari kiamat, nggak ada duit. Mata uangnya adalah membayar 1 sen tersebut dengan 70 fardu yang diterima oleh Allah. Amalan fardu kita ada berapa banyak? Dan yang diterima ada berapa banyak? 70 fardu yang diterima buat nebus 1 sen. Waduh, ini bukan sen. Berapa itu? Berapa juta yang diambil? Waliyadzubillah min dzalik. Ruwet urusannya di hari kiamat. Makanya beresin dari sekarang. Ada sebagian aulia wa salihin bilang, saya tahu saya pendosa. Saya dulu mungkin suka ngomongin orang, suka ghibahin orang. Belum ketemu orangnya, saya belum sempat minta maaf, begitu. Makanya saya kadang nih sholat, kenapa sholat banyak banget, gak berhenti-berhenti sholat? Bilang, saya sholat bukan buat diri saya. Ini saya nih sholat sunnah, saya ngaji, saya zikir, itu di mata saya, ini buat nebus orang yang pernah saya zolimin. Besok hari kiamat nih buat nebus dia. Jadi itu dari sekarang, saya udah tahu saya pendosa. Ini saya beramal nih sekarang, buat nutupin nanti yang harus saya bayar untuk nebus orang yang saya zalimin. Tahu diri, nih wali tahu diri. La ilaha illallah. Yang masalahnya kalau dia ngerasa diri saya paling baik, saya nggak pernah ngambil haknya orang, padahal dia maling besar-besaran. Begitu. Wah, hari kiamat bagaimana? Apa persiapan dia? Kalau memang ente zalim, emang dia zalim, dari sekarang siapin buat bayar. Dari sekarang siapin buat bayar. Rahimallahu mra'an araf qadar nafsi. Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya sendiri. Ya Rabb, mudah-mudahan enggak berlalu bulan Maulid melainkan Allah Ta'ala berikan taubatnya kepada kita sekalian dan ampunannya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, kita dengarkan sedikit dari Al-Habib Abdurrahman bin Husain. Fadhal Habib.